Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Pramudita dengan NIM 121600058. Mahasiswi Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya akan sedikit mereview materi statistik inferensial, yaitu skala pengukuran data. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama ada skala pengukuran, jenis skala pengukuran, dan rangkuman yang nantinya akan ditampilkan juga. Pertama, kita akan ke skala pengukuran terlebih dahulu. Di skala pengukuran berisi definisi dan pentingnya skala pengukuran itu sendiri. Untuk skala, perbandingan antara kategori sebuah objek yang diberi bobot nilai berbeda. Sedangkan pengukuran suatu proses sistematik dalam menilai dan membedakan suatu objek yang diukur. Untuk definisi seluruhnya, skala pengukuran itu sendiri yaitu tingkatan atau derajat nilai dari sebuah bilangan yang merupakan hasil pengukuran karakteristik dari suatu objek atau suatu kejadian dari unit observasi yang menggunakan aturan tertentu. Skala pengukuran penting diketahui karena skala pengukuran menentukan metode analisis yang akan digunakan. Nah, setiap metode analisis itu sendiri, statistik memiliki persyaratan tertentu mengenai skala pengukuran. Kesalahan menentukan metode analisis yang digunakan akan memberikan kesimpulan yang bias dan tidak tepat. Selanjutnya kita akan ke jenis skala pengukuran. Ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk data kualitatifnya ada nominal dan ordinal. Untuk data kuantitatifnya ada interval dan rasio. Nah, skala pengukuran itu ditentukan oleh cara mengukur karakteristik, bukan ditentukan oleh karakteristik yang diukur. Untuk nominal, skala paling rendah, tipe pengukuran paling sederhana, data bersifat klasifikasi, tidak berlaku operasi matematika apapun, bilangan yang digunakan hanya sebagai simbol. Untuk ordinal, bilangan yang digunakan hanya sebagai simbol, sudah menunjukkan urutan kualitas, operasi matematikanya lebih dari dan kurang dari sudah berlaku. Untuk interval, bilangan yang digunakan hanya sebagai simbol, sudah menunjukkan urutan kualitas, angka dapat dikurangkan atau diselisihkan, titik 0 bersifat tidak mutlak atau relatif, 0 tidak berarti tidak ada. Selanjutnya, untuk rasio, bilangan yang digunakan hanya sebagai simbol, sudah menunjukkan urutan kualitas, angka dapat dikurangkan atau diselisihkan, angka sudah dapat diperbandingkan, titik 0 mutlak. Selanjutnya untuk rangkuman. Nah, di 4 skala pengukuran ini, untuk nominal bisa diklasifikasikan, tidak bisa diurutkan, tidak bisa diselisihkan, dan tidak bisa dikalikan. Untuk ordinal bisa diklasifikasikan, bisa diurutkan, tidak bisa diselisihkan, dan tidak bisa dikalikan. Untuk interval bisa diklasifikasikan, bisa diurutkan, bisa diselisihkan, dan tidak bisa dikalikan. Untuk rasio semuanya bisa diklasifikasikan, bisa diurutkan, bisa diselisihkan, dan bisa dikalikan. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, saya akan mereview sedikit materi pengujian hipotesis. Untuk definisinya, pengujian hipotesis itu suatu pernyataan atau anggapan yang mempunyai nilai mungkin benar atau salah, atau suatu pernyataan atau anggapan yang mengandung nilai ketidakpastian. Menurut Tiro pada 2008, hipotesis adalah dugaan atau asumsi sementara yang masih harus diuji kebenarannya. Untuk contohnya, yang pertama, besok akan turun hujan. Mungkin benar atau salah. Yang kedua, ada penambahan pupuk meningkatkan produksi. Mungkin juga benar atau salah. Yang ketiga, ada varietas A lebih baik dibanding dengan varietas B. Mungkin benar atau salah. Sekarang ke kegunaan hipotesis menurut Tiro pada 2008. Yang pertama, ada mengidentifikasi data yang akan dikumpulkan, merancang instrumen pengumpulan data, merencanakan teknik pengambilan sampel, dan memilih.
metode analisis data yang akan digunakan. Nah, hipotesis dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hipotesis penelitian, yaitu hipotesis yang didasarkan pada teori tertentu, dan hipotesis ini berbentuknya verbal dalam kalimat. Yang kedua ada hipotesis statistik, asumsi atau dugaan dikhususkan mengenai parameter. Nah, hipotesis statistik dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu hipotesis nol, yang berarti pernyataan tidak ada hubungan pengaruh perbedaan, dinyatakan dengan kalimat negatif. Selanjutnya ada hipotesis alternatif, hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian, dirumuskan dengan kalimat positif. Sekian dari saya, terima kasih.